orang Farisi. Menurut saudara, ragi orang Farisi berbahaya tidak? Saya mau dengar saudara, saya berbahaya tidak? Sangat berbahaya? Yes. Tahukah saudara, ketika engkau terkena dengan ragi ini, apa yang terjadi? Bukan hanya Anda yang dipengaruhi, Anda akan mempengaruhi orang di sekitar Anda. Sebab Tuhan berkata sedikit saja ragi dan itu akan menghamirkan seluruh adonan. Itu yang ada dalam Galatia, Tuhan berkata demikian. Is that right? Saudara, itu sebabnya saudara, sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Katakan sama saya, sedikit. Berarti saudara, yang namanya ragi orang Farisi tidak perlu banyak-banyak. Anda kena sedikit saja, itu akan menghamirkan Anda dan menghamirkan seluruh yang ada di sekitar Anda, termasuk gereja Anda. Itu sebabnya Anda tidak boleh beri kesempatan sedikit pun kepada ragi orang Farisi. Sebab ragi ini ketika masuk, dia akan menguasai hidupmu dan menguasai orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Dan jangan heran, lambat atau cepat Anda tidak akan memberi tempat kepada Kristus untuk bekerja. Roh Allah tidak bisa bekerja dalam hidupmu, dan kecenderungannya malah Anda akan membantai pekerjaan Tuhan. Terutama ketika gerakan-gerakan Tuhan dimulai, engkau akan mulai membantai. Kenapa? Karena ada ragi orang Farisi. Tuhan berkata kepada orang Farisi, engkau mau membunuh aku karena firmanku tidak mendapat tempat di dalam hatimu. Halo? Amin. Mari kita buka firman Tuhan saudara, dalam Galatia pasal 5, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di dalam Galatia pasal 5. Saya mau ajak saudara untuk melihat Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Haleluya. Saudara, kalau Anda mau bikin roti, mesti pakai ragi ya, supaya ngembang ya. Tahukah saudara, kalau raginya baik masih mending saudara, karena Alkitab juga bilang kerajaan Allah diumpamakan seperti apa? Ragi. Betul? Kerajaan Allah diumpamakan dengan ragi, tapi ragi yang benar, ragi yang membuat gereja Tuhan itu bisa bertumbuh. Betul? Tetapi saudara, ragi yang lain adalah ragi orang Farisi. Ini akan berkembang dengan cepat dan itu akan merusakkan seluruh tubuh Kristus. Galatia 5 ayat 9, saya bacakan buat saudara. Sedikit ragi sudah menghamirkan apa? Seluruh adonan. Berarti cuma sedikit saja. Jadi jangan pernah Anda bilang gak apa-apa. Yang penting, Anda gak boleh sama sekali berkompromi dengan yang namanya ragi orang Farisi. Karena saya beritahu saudara, sekali Anda kompromi, dia akan bergerak dalam hidupmu dan dia akan berkembang dengan begitu cepat dalam hidup saudara. Saudara tahu sekarang ada rekayasa genetika di dalam dunia pertanian, yaitu jagung yang Anda makan sekarang. Saya lupa tipe jagung apa. Jagung yang Anda makan sekarang itu adalah jagung tipe genetika yang direkayasa. Sehingga kalau ditanam tumbuhnya cepat sekali. Tapi kalau sudah tumbuh Anda tanam lagi gak bisa lagi saudara. Jadi harus ada benih itu. Jadi benih itu direkayasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada benih yang direkayasa seperti itu dan berhasil tumbuh dengan cepat, saya beritahu saudara, ragi orang Farisi pun seperti itu. Jangan pernah memberi kesempatan di dalam hati saudara. Jangan pernah memberi kesempatan dalam pikiran saudara. Tidak ada saudara yang Anda harus biarkan itu tumbuh dalam hidup saudara. Anda harus segera hentikan ketika Anda tahu ada perkara-perkara seperti itu dalam diri saudara. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang melayani Tuhan dalam gereja? Angkat tangan. Saya tahu ini dari berbagai macam gereja. Anda melayani Tuhan dalam gereja. Mau cari gembala kek, mau bekerja kek. Oke, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oke, coba lihat yang punya tangan tinggi-tinggi itu bilang, awas kamu sama Rogi Farisi. Coba bilang gitu. Haleluya. Awas itu saudara. Saudara, di dalam televisi dibilang waspadalah. Mari kita lihat Lukas Matius ayat yang ke-16, pasal 16. Matius pasal 16, saya mau ajak saudara untuk lihat ayatnya ini dulu. Matius pasal 16, ayatnya yang ke-5 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nanti poin demi poin saya akan jelaskan kepada saudara supaya Anda bisa bebas dari ragi ini. Haleluya. Amin. Matius 16 ayatnya yang ke-5 mulai. Saya bacakan untuk saudara. Matthew chapter 16 verse 5. Oke. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Oke? Ini lupa bawa roti. Yesus berkata kepada mereka, begini saudara. Berjaga-jagalah dan apa? Waspadalah terhadap apa? Ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kalau dalam bahasa Inggris Alkitab saudara, itu tulisan merah.
Dan kalau Tuhan bicara bahwa berjaga-jagalah dan waspada terhadap ragi orang Farisi, berarti dia tidak main-main. Saudara, sesuatu yang Tuhan sudah bilang berjaga-jaga, waspada, you better, betul-betul lebih baik Anda perhatikan sungguh-sungguh. Jangan biarkan Anda menganggap enteng ini. Saya harap Anda nangkep ini, saudara. Jangan anggap enteng ragi orang Farisi. Dan saya beritahu saudara, banyak gereja hari ini, termasuk karismatik. Saya ulangi sekali lagi, banyak gereja hari ini, termasuk karismatik, sudah kena namanya ragi orang Farisi. Itu sebabnya gereja akan berputar dalam ritual, gereja akan berputar dalam kebiasaan, gereja akan berputar kepada program dan aktivitas belaka, tapi tidak ada kehidupan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Anda harus jaga baik-baik supaya Anda bebas dari ini. Tidak peduli gerejamu karismatik, tidak peduli gerejamu apakah profetik, tidak peduli gerejamu apakah Anda boleh sebut apostolik, tapi ketika Anda biarkan ragi ini masuk, Anda akan berhenti dari kegerakan Tuhan. Ada amin? Jangan biarkan ini saudara bergerak dalam hidup saudara. Imanmu akan mengalami yang namanya kematian ketika ragi orang Farisi ini timbul. Lanjut, saya lanjutkan saudara, ayatnya yang ke-7. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Saudara, memang saudara suka salah ngerti nih. Tuhan ngomongnya apa, kita mikirnya lain. Tuhan bilangnya ragi orang Farisi, mereka bilang gak bawa roti. Karena memang mereka gak bawa roti. Ngerti saudara? Tahukah saudara pun di sini bisa mengertikan salah loh apa yang saya ngomong sama Anda. Saya maksudnya kemana, Anda ngertinya kemana. So, kalau mau mengerti firman, jangan ngikutin apa yang kau pikir, tapi engkau coba ngikutin apa yang pembicara sedang ngomong. Mau kemana pembicara ngomong, konteksnya kemana. Jangan Anda ikutin, oh saya sudah tahu, karena Anda pikir demikian. Sering gak begitu saudara? Tanpa kita sadari, oh pendeta maksudnya begitu, karena Anda sudah berpikir begitu. No, Anda harus melihat apa yang maksud pendeta ini, apa yang Tuhan sedang mau ngomong lewat hamba Tuhan ini, dan Anda selaraskan ke sana. Bukan Anda pikir seperti apa yang Anda pikir. Anda nangkap? Oke, lanjut berikutnya, ayatnya yang ke-8. Tetapi ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Tahukah saudara, kalau kita ngertinya salah, kita nggak akan sampai kepada maksud Tuhan. Kita pikir kita tahu, nggak taunya nggak tahu. Akhirnya kita jadi sok. Lalu Tuhan bilang begini, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Sekali lagi dia ngomong, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Coba ngomong sama saya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ketika itu barulah mereka ngerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap apa? Coba bilang ajaran. Ajaran siapa? Tahukah saudara, gereja paling banyak yang namanya pengajaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda tidak sadar, pengajaran itu bisa bersumber dari ragi orang Farisi. Dan tanpa Anda sadar, Anda menangkap sebuah pelajaran, menangkap sebuah pengajaran yang tanpa Anda sadari di dalamnya adalah ragi orang Farisi. Dan ketika engkau terima itu, tanpa disadari, engkau bukannya bertumbuh, tapi engkau makin lama makin terpuruk. Makin lama Anda bermain dalam sebuah ritual, Anda bermain dalam sebuah pengertian manusiawi. Anda harus terima pengajaran yang murni dari Tuhan. Katakan amin saudara. Suatu pengajaran yang murni, yang datang dari sorga, yang bukan dari pikiran manusia, yang bukan dari pengalaman manusia, yang bukan dari tradisi manusia, yang bukan dari budaya manusia, tapi datang dari Roh Kudus, datang dari Kristus Yesus, datang dari sorga. Dia memberikan Anda, dia memberikan sesuatu pengertian kepada Anda dan memerdekakan Anda. Haleluya. Amin.
Jadi saudara, jangan pernah berpikir semua pengajaran oke. Saya juga tidak mau Anda curiga dengan semua pengajaran. Tapi saya mau ajak saudara, waspada. Halo? Enggak semua gereja benar tahu. Cuma 2 orang yang amin. Saya ulangi sekali lagi, enggak semua gereja benar. Enggak semua pendeta benar. Terus bilang sama sebelah saudara, termasuk enggak semua jemaat juga benar. Coba bilang gitu. Ada amin saudara? Saudara enggak fair kalau saya bilang cuma pendeta doang. Jemaat juga banyak yang ngawur. Betul tidak saudara? Saudara, itu sebabnya saya mau ajak saudara, jangan karena Anda terkesima melihat sesuatu yang fisik, yang eksternal, dan Anda pikir itu udah oke. Kalau Anda baca buku saya Karisma Karakter, nggak semua orang yang dipakai karisma itu oke. Saya kira saatnya saya boleh ngomong di sini karena sudah tidak jadi rahasia di Amerika. Anda tahu penyanyi Terry McElman? Hah? Dahsyat nggak itu? Hah? Luar biasa kan penyanyi itu. Bahkan lagu-lagunya dahsyat, suka dipakai Benny Hinn. Setuju? Mundur dari pelayanan. Mundur dari pelayanan. Sudah tahu kenapa? Karena lari dengan perempuan lain. Can you imagine saudara? Dan dia bilang he is no longer in ministry. Saudara yang dikasih Tuhan, boleh Anda lihat orang punya karisma dahsyat, tapi persoalannya tidak selalu apa yang diajarkan benar. Ada amin saudara? Itu sebabnya ragi itu berbahaya. Ragi orang Farisi itu berbahaya. Halo. Amin. Jadi apa itu ragi orang Farisi? Kita masuk saja saudara ya. Siap saudara? Kalau Anda ngalamin seperti ini harus segera bertobat. Segera minta Tuhan lepaskan Anda dari ragi orang Farisi. Yang pertama, ragi orang Farisi adalah ajarannya, ajaran manusia. Ajarannya adalah ajaran manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Matius tadi sudah mencatat saudara bahwa berbahaya ajaran dari orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi mengajarkan manusia sebagai sentral, manusia sebagai sumber, manusia sebagai pusat. Ketika gereja sudah mulai mengajarkan humanistik lebih tinggi daripada keilahian Tuhan, maka gereja itu sudah terkena yang namanya ragi orang Farisi. Anda menangkap maksud saya saudara? Tahukah ketika gereja mengangkat manusia lebih tinggi daripada Tuhan, itu ragi orang Farisi. Ketika Anda mulai mencari manusia bukan Tuhan, itu ragi orang Farisi. Halo, ada amin saudara? Karena itu saudara, yang namanya ajaran manusia adalah sebuah pengajaran yang sumbernya bukan firman, tapi sumbernya falsafah manusia, yang sumbernya filsafat dunia, yang sumbernya pemikiran manusia. Tahukah saudara, ketika engkau berbicara soal pemikiran manusia, gak ada habisnya. Saya masih dengar handphone, tolong dimatikan. Tolong dimatikan handphone. Itu juga salah satu ragi orang Farisi. Haleluya. Jangan nanya saya ayatnya di mana, nggak ada saudara. Oke? Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Pengajaran-pengajaran yang berasal dari manusia, ketika Anda bicara karena pemikiran manusia, itu tidak akan habisnya. Itu sebabnya kalau Anda sebagai seorang hamba Tuhan, ketika Anda konseling dengan jemaat, konseling dengan orang lain, ketika Anda mulai memakai kekuatan pikiranmu, nggak ada habisnya. Tergantung siapa yang pinter. Kalau konselingnya lebih pinter dari konselor, maka konselornya yang dikonseling. Anda nangkap maksud saya? Karena mereka punya pemikiran yang lebih pintar dari konselor. Tapi ketika engkau bawa konseli kepada firman Allah, mereka tidak akan bergerak. Why? Karena thus says the Lord. Demikian firman Tuhan. Demikian tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. So nobody can escape. Nggak ada satu orang pun yang bisa mendinai, yang menyangkal bahwa ini firman Allah. Katakan amin. Itu sebabnya gereja tidak bisa dibangun dasarnya pemikiran manusia, falsafah manusia, tapi dasarnya adalah firman Allah. Itulah sebabnya mengapa saudara, seringkali gereja membacakan firman Tuhan sangat sedikit. Saudara, ketika gereja sudah mulai sedikit membaca firman, Anda harus waspada.
Saya beritahu saudara, kenapa? Kalau Anda sudah mulai kehilangan firman, Anda akan mulai mencari pemikiran manusia. Dan pada akhirnya Anda akan masuk terjebak dengan ajaran manusia. Dan akhirnya mereka akan ajarkan, ini gak boleh begini, harus begitu. Kalau datang dalam hadirat Tuhan, kaki gak boleh disilang. Mana ada dasarnya begitu? Kalau masuk di dalam gereja, jalannya sudah mesti begini. Itu dari mana? Itu ajaran manusia. Halo, ada amin. Saya lihat orang Kristen di luar gereja lebih ceria daripada di dalam gereja. Serius saudara, di luar gereja lebih ceria. Bisa hahaha, hihi, ketawa. Begitu di gereja, sep. Itu apa? Ragi orang Farisi. Halo. Coba lihat sebelah saudara, bisa senyum gak? Halo, ada amin saudara. Apa yang terjadi ketika Anda masuk dalam gereja tanpa Anda sadari ada peraturan manusia yang tidak tertulis yang menguasai pikiranmu, yang menguasai hatimu tanpa Anda sadari. Itulah ragi orang Farisi yang mengajarkan ajaran manusia dalam mencari Tuhan. Itu namanya agama. Agama adalah cara-cara manusia untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan tidak pernah datang membangun religion. Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan hidup yang kelimpahan. So he came to the world. Dia datang ke dunia ini bukan membangun agama, bukan membangun gereja, bukan membangun pelayanan, tapi memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, kenapa gereja khotbahnya 2 menit, 3 menit bawa firman, sisanya adat istiadat manusia. Saudara jangan pikir gak ada gereja yang kayak gitu. Setengah jam, 5 menit firman, sisanya 20 menit adat istiadat nenek moyang. Oh, kalau Anda bukan dari suku tertentu Anda tidak ngerti. Tapi kalau Anda dari suku tertentu yang ada di negeri ini Anda tahu saudara. Halo? Ada amin saudara, baik yang ada di Indonesia Timur maupun ada yang di Indonesia Barat. Anda ngerti maksud saya saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Kita tidak bisa mengajarkan firman dari akal pikiran manusia. Tahukah saudara, hari-hari ini tidak sedikit sekolah Alkitab tidak belajar firman tapi belajar falsafah manusia. Yang paling betul karena dia masih baru keluar dari sekolah Alkitab ini, saudara. Dia tahu apa yang saya maksud saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah falsafah manusia yang diajarkan? Sehingga Anda tidak tahu di mana firman Allah. Dan Anda mulai mengajarkan sejarah-sejarah yang sebelumnya yang tidak mengubah hidupmu, tapi menambah pengetahuanmu. Membuat pikiranmu makin berat, membuat pikiranmu makin jenuh, membuat pikiranmu makin susah mengerti Tuhan. Halo? Itu sebabnya Anda dan saya perlu mendengar suara Tuhan. Izinkan firman Allah bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Saya tidak mengatakan sekolah Alkitab tidak perlu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu sekolah Alkitab. Jangan terjadi pembodohan. Tapi yang saya maksud adalah jangan sampai pengajaran manusia menguasai diri Anda. Sehingga dengan demikian pada akhirnya Anda tidak lagi bisa bergerak bebas dengan Roh Kudus. Tahukah Nikodemus adalah seorang pengajar? Dalam Alkitab Nikodemus adalah seorang pengajar. Ketika Tuhan bicara soal Roh Kudus dia nggak ngerti. Dia bilang kamu ini seorang pengajar, hari gini gak ngerti. Betul tidak saudara? Hari gini kamu gak ngerti. Apa sebabnya? Karena pemikiran manusia memblok Roh Kudus bekerja. Tahukah gereja seringkali saudara menghambat Roh Kudus bekerja. Bukan karena mereka yang sengaja, tanpa disadari pikiran mereka membatasi. Halo? Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, tanpa disadari. Gereja persis dunia dalam berita. I'm serious, gereja seperti dunia dalam berita. Mereka hanya membacakan 1-2 ayat, sisanya adalah pengertian manusiawi. Saya mengajak saudara melihat firman Tuhan lebih sering. Karena firmanlah yang memerdekakan Anda. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Bagaimana Anda tidak bisa menyatakan firman dengan detail, dengan jelas, dengan dalam, apabila Anda mau mengenal Tuhan? Anda harus membaca firman lebih dalam. Katakan amin. Jangan biarkan ajaran manusiawi menguasai pikiranmu. Tahukah saudara, gak sedikit pendeta yang pinter. Gak sedikit pendeta yang pinter. Tapi yang Tuhan cari bukan cuma pinter.
tapi yang bisa mengenal Tuhan dengan spiritnya. Saudara jangan pikir orang Farisi nggak pinter, saudara. Jangan pikir Paulus nggak pinter. Rasul Paulus adalah rasul yang paling ciamik dari lulusan Gamaliel. Sekolah Alkitab Gamaliel yang paling hebat, dan itu sebabnya dia mau membunuh orang-orang pengikut Kristus. Saudara, yang membunuh kegerakan Tuhan emang siapa sih? Yang membunuh kegerakan Tuhan itu bukan orang non-Kristen. Itu adalah orang Kristen. Mana ngerti coba orang di luar gereja soal kegerakan profetik lah, apostolik lah. Mana ngerti orang-orang di luar gereja. Orang Buddha, apaan profetik? Dia bilang yang gua tahu rematik lagi. Apa apostolik? Yang gua tahu apotik. Saudara, mereka nggak ngerti. Tapi orang Kristen ngerti. Tetapi yang berdasar kekuatan pengajaran manusia membunuh kegerakan Tuhan. Betul? Setuju saudara? Emang yang nyerang kegerakan Roh Kudus siapa? Orang Kristen. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Coba bilang sebelah saudara, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Tahukah saudara, pemikiran manusia membelenggu Anda. Pemikiran manusia membatasi Anda dengan Tuhan. Anda tidak bisa kenal Tuhan dengan pikiranmu. Anda bisa kenal Tuhan dengan iman. Mari kita lihat Ibrani pasal 11. Mari kita lihat Ibrani pasal 11. Jangan coba-coba ngerti Tuhan dengan akal pikiranmu. Karena Anda akan keblinger, percaya sama saya. Banyak orang coba menjelaskan kasih. Tahu kasih? 1 Korintus 13. Kasih gak perlu dijelasin. Kasih dialami, kasih dibagikan, kasih dihidupi. Makin Anda coba menjelaskan, makin orang bingung apa artinya kasih. Setuju gak saudara? Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita diberi kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh, berhenti di sini. Sekali lagi baca. 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh. Siapa lagi yang mau berdebat bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan selain dari ilmuwan? Betul? Saintis mencoba membuktikan bahwa dunia tidak diciptakan oleh Tuhan. Tapi orang Kristen tidak perlu memakai akal pikirannya untuk mengerti dunia diciptakan oleh Tuhan. Cukup dengan iman. Katakan amin. Itu sebabnya pengajaran yang berasal dari manusia membuat Anda semakin rumit cari Tuhan. Percaya sama saya. Kalau orang cari Tuhan semakin rumit, itu pasti bukan ajaran Tuhan. Believe me. Kalau Tuhan ngajar untuk Anda dekat sama dia, simple. Kalau Anda rasanya cari Tuhan itu pakai mesti beginilah, saya yakin itu sudah ditambah-tambah dengan ajaran manusia. Halo? Katanya kalau ketemu Tuhan mesti gosok gigi dulu. Kalau enggak Anda ngomong Tuhan cium bau. Itu dari mana? I'm serious. Itu saudara jangan pikir itu Anda ketawa. Itu ada. Ngadep Tuhan harus sisiran dulu. Saudara yang dikasih Tuhan itu datang dari mana? Itu ajaran manusia. Dan kalau Anda biarkan, akan ada banyak model-model kayak begini yang membuat orang Kristen datang sama Tuhan makin susah. Tahukah saudara orang Farisi bikin orang ketemu Tuhan masuk surga makin susah? Pernah baca di Matius 23 enggak? Bahwa dia mengarungi lautan untuk cari satu orang lalu bertobat. Dia menjadikan pengikutnya. Ternyata orang ini masuk surga lebih susah. Orang Farisi bikin saudara dan saya kayaknya ketemu Tuhan itu sesuatu yang rasanya gimana gitu. Jalannya panjang, berliku-liku, Anda nggak tahu, karena itu udah serahkan saja sama pendeta. Gitu saudara. Coba bilang sebelah saudara, kayak nggak tahu aja kamu, coba bilang gitu.
Jadi saya mau beri Anda satu karakteristik ciri-ciri. Saya tidak bilang, oh gereja ini adalah gereja yang kena ragi orang Farisi. Enggak, saya enggak akan begitu. Karena kita bukan seorang hakim. Tuhan yang menjadi hakim. Saya hanya memberi Anda tanda-tanda. Kalau Anda cari Tuhan makin susah, itu tanda. Tanda apa? Ragi orang Farisi. Dan Anda tahu bahwa gereja ini gak lama lagi makin susah lagi mau menyembah. Lepaskan dari ajaran manusiawi. Apalagi kalau sudah mulai banyak mengajarkan soal kebiasaan lah, soal budaya lah, adat istiadat. Anda sudah tahu ini Farisi. Coba bilang saudara-saudara gini, saya harap gerejamu bukan gereja Farisi. Haleluya. Halo, ada amin. Saya tahu pengajaran ini tidak mudah untuk Anda terima. Tapi kalau Anda mau bebas, Anda harus terima apa adanya. Saudara, saya tanya, apakah semua gereja di Amerika betul? Apakah gereja di Australia semuanya betul? Apakah gereja semua di Indonesia betul? Enggak semua betul. Betul tidak saudara? Siapa yang betul? Tuhan. Is that right? Karena itu saudara, mari kembali lagi kepada firman. Kalau ada gereja yang bilang, udah kamu gak usah baca firman, kamu pokoknya dengerin aja lah apa yang saya ngomong. Bahaya itu. Halo? Anda gak usah ke gereja, gak usah bawa Alkitab, gak usah. Pokoknya kalau ada apa-apa tanya saya. Itu bahaya itu. Saudara jangan bilang gak ada yang kayak begitu. Ada. Ini serahkan saja sama saya. Ini urusan Pak Pendeta gitu saudara. Anda nangkap gak maksud saya? Saudara, Anda harus menggali firman. Katakan amin. So hati-hati dengan apa? Ajaran manusia. Ajaran manusia, isinya ajaran manusia. Luarnya, kelihatannya rohani. Itu yang namanya serigala berbulu. Haleluya. Amin. Tahukah permen-permen yang dikasih ke anak-anak sekarang itu ternyata isinya narkoba? Oh iya, Anda mesti tahu itu saudara. Permen-permen anak-anak rasa stroberi dalamnya narkoba. Makanya anak-anak jangan dibiasakan makan permen gitu saudara. Biasakan makan firman, haleluya. Haleluya. Amin. So, jangan biarkan gereja Anda berkembang pengajaran manusiawi. Tahukah saya bisa baca Alkitab, lalu saya cerna dengan pikiran saya, lalu saya keluarkan pengajaran yang dari sini, bukan dari sini. Bisa? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Apalagi kalau saya ininya pinter nih. Oh, cepat saya prosesnya. Saya juga tidak bilang bahwa orang yang dipakai Tuhan hanya orang goblok-goblok. Bukan, saudara. Saudara jangan bilang, waduh kalau gitu gue jadi goblok ntar. No, Tuhan juga mau pakai orang pinter. Tapi orang pintar yang tidak keblinger. Haleluya. Katakan amin. Yang kedua, ragi orang Farisi adalah ajaran yang bersumber sebatas pengetahuan saja. Tapi hidupnya gak ada. Matius 23, mari kita lihat. Matius 23. Ayatnya yang ketiga. Ayat 2, ayat 3. Matius 23. Kalau Anda mau tahu banyak tentang orang Farisi, bacanya Matius 23. Itu semua tentang perkataan Yesus terhadap orang Farisi. Supaya Anda baca itu, Anda ngerti, maka Anda bebas dari Farisi. Oke, Matius 23, ayat 2, ayat 3. Sudah dapat? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Makanya orang Farisi paling suka dudukin kursi Musa, saudara. Sebab itu turutilah, perhatikan, dan lakukanlah apa? Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti apanya? Perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi apa? Itu Farisi tuh. Jadi mereka ngajarin sebatas pengetahuan, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati-hati dengan pengajaran yang hanya bersandar pada pengetahuan.
Saya tidak berkata bahwa Anda tuh tidak boleh belajar dari pengetahuan. Tapi kalau Anda mengajar hanya sebatas pengetahuan, apa yang terjadi? Anda sedang mentransfer from head to head. Anda sedang memindahkan dari pikiran ke pikiran. Tapi yang Anda harus bagikan itu bukan pengetahuan tapi kehidupan. Firman yang Anda sudah hidupi, firman yang sudah mengubah hidupmu, firman yang telah memproses hidupmu. Ketika itu sudah jadi Anda seperti firman itu, maka firman ada dalam engkau, engkau ada dalam firman. Waktu Anda bagikan, itu menjadi sebuah kehidupan. Tahukah orang yang pinter usia 12 tahun pun bisa ngajar Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau dia pinter, dia brilliant, IQ di atas 170 barangkali. Betul tidak saudara? Dia bisa saudara. Tapi persoalannya adalah anak itu tidak ada yang namanya kehidupan. Karena belum menghidupi. Farisi adalah orang yang mengajar tapi tidak melakukannya. Hati-hati kalau Anda dan saya pun mengajar tapi tidak melakukannya. Itu adalah tanda-tanda apa? Ragi orang Farisi. Anda nangkap maksud saya? So karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan Anda hanya mengerti tapi tidak punya kehidupan. Miliki kehidupan. Katakan amin. Saudara, pengajaran Farisi adalah pengajaran yang membuat orang semakin mengerti tapi tidak berubah. Saya ulangi sekali lagi sampai Anda ngerti. Pengajaran-pengajaran Farisi adalah pengajaran yang membuat orang semakin ngerti. Tapi tidak ada perubahan hidup. Itu yang terjadi dengan orang Farisi. Dia bisa jelaskan, membuat Anda ngerti, tapi tidak ada perubahan hidup. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Anda bukan cuma sekedar mengerti, harus ada perubahan hidup. Katakan amin. Sesuatu yang lama engkau tinggalkan, sesuatu yang baru muncul. Why? Karena itu dasarnya benih firman. Karena firman itu adalah kehidupan. Haleluya. Anda nangkap saudara? Jadi orang Farisi memisahkan mana kehidupan, mana pengetahuan. Orang Farisi memisahkan mana pengetahuan, mana kehidupan. Di dalam Tuhan tidak bisa pemisahan. Dua-duanya menjadi satu. Di dalam kehidupan mula ada pengetahuan itu. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan biarkan. Jangan biarkan pengajaran Anda pisahkan mana pengetahuan, mana kehidupan. Dua-duanya harus di-blend jadi satu, yaitu menjadi kehidupan Anda. Amin. Coba tanya sebelah saudara, emang kamu sudah berubah? Coba tanya. Emang kamu sudah berubah? Kalau Anda belum berubah, berarti Anda cuma tangkap sesuatu berdasarkan pengetahuan. Anda harus tangkap firman. Saudara, dengar, dalam bahasa Inggris enak. You can quote something, but you can also be taught something. Katakan thought, quote. Saudara tahu nggak, thought dengan quote itu tidak sama. Anda bisa saya ajarkan, artinya thought. Anda terima pelajaran. Tapi Anda quote, Anda nangkap sesuatu in your spirit. Anda ngerti maksud saya? Saudara, Anda bukan cuma sekedar belajar dan diajar, tapi Anda mengalami lawatan firman, lawatan Holy Spirit dalam hidup saudara. Saya harap Anda nangkap ini saudara. Tahukah firman Tuhan maunya Anda menangkap sesuatu, bukan cuma mengerti sesuatu. Karena ketika Anda menangkap sesuatu berarti itu masuk dalam spirit Anda. Itulah kehidupan Anda yang sejati. Jangan biarkan Anda hidup dari pengetahuan kepada pengetahuan. Tapi biarkan hidupmu berubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Haleluya. Amin. Yang ketiga. Ini yang paling bahaya. Ragi orang Farisi yang ketiga. Are you ready? Anda siap? Siap? Lukas 12. Lukas 12. Saya akan coba bisa menjelaskan Anda hari ini tuntas. Menurut catatan saya ada 7 ragi orang Farisi yang berbahaya. Yang Anda harus bebaskan. Ini baru 2, sekarang yang ketiga. Oke? Lukas 12 ayat yang pertama. Saya bacakan buat Anda. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan.
Saudara, Tuhan Yesus tidak tertarik dengan massa. Saudara, kalau dia tertarik dengan massa, jumlah orang, dia nggak akan khotbah keras. Kayaknya Anda nggak ngerti maksud saya. Coba dengar baik-baik sekali lagi, barangkali Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan jumlah dan massa. Kalau dia tertarik, dia akan jaga omongannya. Dan dia akan jaga ajarannya supaya tidak membuat orang tersinggung. Bukankah banyak jemaat pindah gereja karena tersinggung? Saya ulangi sekali lagi, bukankah banyak jemaat pindah gereja karena tersinggung? Betul? Coba bilang sebelah saudara, salah satunya kamu bukan? Tanpa Anda sadari, pendeta khotbahnya terlalu keras. Kalau Yesus nggak peduli. Bahkan dia nanya sama Petrus, kamu mau tinggalin juga? Berani Anda ngomong keras? Kalau jemaat baru 10 berani. Coba kalau jemaat udah 1000, 2000 berani. Saudara, orang kalau baru 10, 20 berani ngomong. Toh kalau hilang 2 nggak ada pengaruh. Coba kalau 1000 hilang 500 berasa tahu. Halo? Amin. Oke, kita lanjut ya. Nggak tahu kenapa saya ngomong ini, saudara. Padahal saya tujuannya bukan itu loh ayat ini. I don't know why. Karena saya tahu ini pengajaran keras. Bisa saja Anda mental ini. Belum selesai Anda pulang. Bisa terjadi dengan alasan kedinginan lah, apalah. Padahal Anda sudah tidak ready menerima pengajaran ini. Oke, mari kita lihat. Lalu Yesus mulai mengajar. Lihat, apa yang Yesus ajarkan tidak sama dengan apa yang orang Farisi ajarkan. Yesus mengajar pertama-tama kepada muridnya dulu. Dia mau lindungi muridnya, tahu. Orang begitu banyak, ribuan. Jangan sampai muridnya terpengaruh dengan ribuan orang ini. Di gereja, Anda harus jaga tim inti Anda. Anda harus warning dia terlebih dahulu. Karena saudara begitu banyak jumlah di depan yang akan bisa mempengaruhi mereka. Halo? Pemikiran-pemikiran yang kalau tidak di-guard, tidak dijaga oleh firman, akan masuk pemikiran dari dunia ini. Mari kita lihat kata Yesus begini. Waspadalah. Dia ngomong sama murid-muridnya. Terhadap siapa? Ragi. Yaitu apa? Kemunafikan. Coba bilang munafik. Anda siap bicara soal munafik? Muka Nabi pikiran kotor. Munafik. Apa tadi singkatannya? Muka Nabi, pikiran. Coba bilang saudara, awas munafik kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, munafik, kemunafikan itu akan menghentikan iman. Itu akan merusak moral, akan merusak nilai. Karena orang bingung bagaimana lihat orang kok bisa begini, sebentar dia begini, hidupnya sebentar ngomongnya lain. Itu akan membuat orang bingung, tidak punya standar nilai, moral rusak karena munafik. Saudara mau tahu, kalau Anda mau tahu kemunafikan, Anda tidak perlu cari di dunia. Karena orang dunia lebih tidak munafik daripada orang yang ada di gereja. Anda baru tahu, saya ulangi sekali lagi, orang dunia mah udah jelas, minta duit bilang minta duit. Karena mereka memang hidupnya begitu, kotor ya kotor. Tapi orang di gereja
Muka Nabi. Betul nggak? Menurut saudara betul nggak? Orang dunia ini nggak akan munafik. Dia ngomong, dia bilang, saya emang nggak munafik Pak, saya minta. Begitu bukan? Permainan munafik paling banyak ada di dalam gereja. Dan kalau di gereja kemunafikan sudah menyebar, berarti ragi orang Farisi sudah masuk. Halo? Ada amin? Itu sebabnya saudara, gereja harus berani berdiri di atas kebenaran, menentang semua dosa seperti ini, dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kebenaran. Tuhan butuh generasi Yohanes Pembaptis yang berani berkata kepada orang Farisi, engkau ular biludak. Mana ada masuk sorga orang campuran, setengah gelap setengah terang, mana ada begitu. Emang kopi susu? Halo? Amin. Saudara, kalau Anda bilang, Pak, bagaimana kita bisa hidup jernih murni di dunia yang seperti begini? Kalau Anda bilang gak bisa, gak usah jadi orang Kristen. Buang-buang waktu Anda. Karena firman Tuhan mengajarkan Anda untuk hidup benar, sementara Anda bilang tidak mungkin. Itu namanya gendeng. You waste your time, man. Anda buang waktu sementara Anda percaya firman Tuhan mengajarkan Anda benar, tapi Anda tahu di dalam dunia tidak bisa benar, dan Anda berkata, nggak mungkin itu terjadi. So, Anda sedang membuat dirimu menipu dirimu sendiri. Lebih baik mereka yang dalam dunia jelas mereka tidak kenal Tuhan, mereka hidup seperti itu. Ada amin, saudara? Tahukah saudara, permainan kemunafikan adalah permainan yang paling jago dari orang Farisi. Saudara, kalau Anda dan saya sudah bermain-main dalam kemunafikan, berarti Anda sudah mulai setara dengan Farisi. Halo? Mereka mengajarkan tapi mereka tidak menjalankan. Itu salah satunya, saudara, yang kita sudah baca. Betul atau tidak? Bahkan kalau Anda baca Matius 23, mari kita lihat. Oh, saudara, luar biasa. Matius 23. Ayat yang kelima mulai sampai dengan ayat yang ketujuh. Coba lihat ini, saudara, kalau orang Farisi. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Tahu nggak, saudara, Anda pakai pakaian rapi, terus doa di gereja, datang paling pagi, terus duduk paling depan doa. Supaya dilihat orang. Loh, ada kan orang kayak gitu? Datang ke gereja langsung duduk di depan. Lama kali. Anda nggak usah begitu, Anda doa di rumah juga bisa. Saya tidak bilang itu salah loh. Kalau Anda memang maksudnya murni silakan aja. Tapi ada orang lakukan itu supaya dilihat orang. Anda nangkep nggak sih maksud saya? Supaya kelihatan, oh si om itu coba lihat, datang langsung doa. Tapi keluar langsung dosa. Gitu, saudara. Anda nangkep maksud saya? Datang langsung keluar langsung Coba bilang sebelah saudara, jangan ketawa, kadang-kadang kamu juga gitu kan, coba bilang itu. Halo? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar, jubah yang panjang. Saudara tahu ada agama tertentu seperti itu? Oh ya, Anda lihat dari pakaiannya Anda udah tahu. Saya nggak usah sebut agamanya. Saudara jangan lihat cuma satu agama. Beberapa agama kayak gitu tahu, saudara.
Anda lihat pakaiannya, Anda sudah tahu ini orang apa. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya kelihatan bahwa dia punya hubungan dekat sama Tuhan. Orang yang tidak pakai pakaian itu jauh dari Tuhan. Saudara jangan pikir begitu. Saudara, ada orang yang berpikir begitu, saudara. Itu dari mana? Itu adalah kemunafikan. Anda tidak bisa bersembunyi di balik bajumu. Karena Tuhan lihat kedalaman hatimu. Saya harap Anda nangkep ini, saudara. Amin. Tahukah saudara, orang yang berpakaian seperti orang Farisi ini, orang pikir dia benar. Karena punya pakaian seperti itu. Dan mereka punya klubnya. Persis seperti Harley Davidson. Saudara, Harley Davidson juga ada cara pakaiannya, tahu? Halo? Amin. Mari kita lanjutkan, saudara. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Dalam perjamuan. Dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Anda yang duduk depan, saya yang persilahkan tadi. So, Anda jangan merasa seperti orang Farisi. Haleluya. Lalu jangan pula pakai ayat ini, kalau gitu Pak saya duduk yang paling belakang. Ternyata ada maksudnya duduk paling belakang. Karena Anda mau tidur di belakang. Ayat yang ke-7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil. Waduh, kalau udah dipanggil Rabi, waduh, Pak Pendeta, wah langsung saudara hidungnya mekar. Pastor, Pak Pendeta, Anda ngerti gak sih maksud saya? Ini orang Farisi. Mereka memperlihatkan di luar, kelihatannya super rohani. Tapi dalamnya tulang belulang. Itu kata Alkitab. Halo? Tahukah saudara orang gampang tertipu dengan kostum? Saya ulangi sekali lagi, banyak orang tertipu dengan kostum. Kostumnya polisi, nggak taunya ngerampok. Tahukah Anda dan saya belajar dan diajar untuk mempercayai kostum lebih daripada kehidupan? Halo? Mari kita lihat ayat 25 sampai ayat 28. Apa yang kita lihat, saudara? Orang yang kelihatannya super berrohani, tapi kehidupannya ngaco. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang apa? Munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan. Sebelah mananya? Sebelah luarnya. Tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Anda tidak bisa melayani Tuhan sementara Anda khotbah kebenaran, tapi Anda hidup tidak benar. It's impossible. Halo? Lalu ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti apa? Kuburan yang dilabur putih sebelah luarnya, memang bersih nampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan apa? Tulang belulang dan berbagai jenis apa? Kotoran. Karena itu saudara, Anda harus hidup di dalam kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, kemurnian Tuhan. Katakan amin. Karena yang namanya saudara ragi orang Farisi, yang namanya kemunafikan, itu akan mudah menguasai banyak orang. Karena Anda yang namanya permainan rohani ini namanya. Ini yang namanya politik rohani. Tahukah saudara, orang Farisi itu seperti mafia. Orang Farisi itu mafia rohani loh. Saudara jangan pikir di gereja tidak ada mafia. Ya. Halo.
Saudara jangan pikir hanya di DPR, MPR atau dunia politik atau apa saja di dalam dunia ini yang pakai ini. Bukan cuma pilkada yang begini. Pilih ketua sinode juga pakai begini. Maksud saya bukan sinode gereja Anda, jangan tersinggung saudara. Halo? Tahukah saudara yang dikasih Tuhan di luar kelihatan berohani tapi hidupnya penuh dengan kepalsuan? Anda ngerti maksud saya? Jadi hidup dalam kepalsuan tapi ngomong yang benar. Jangan saudara pikir gak bisa begitu. Sangat bisa. Saudara tahu gak ada orang yang ngomongnya lembut tapi hatinya kegarangan? Penuh dengan kegarangan? Banyak. Itu sebabnya Anda tidak bisa mengukur pendeta hanya di hari Minggu. Dan jangan Anda ketawa dulu. Itu sebabnya Anda juga tidak bisa mengukur orang Kristen hanya hari Minggu. Kalau Anda mau ukur adalah kehidupan sehari-hari. Tiap hari. Karena Anda tidak tahu apa yang dia lakukan di tempat persembunyiannya. Anda mesti baca Yehezkiel 8. Saya minta Anda baca Yehezkiel 8 di rumah, 1 ayat 1 sampai seterusnya. Saya hanya kasih Anda kuncinya saja, oke? Supaya Anda ngerti. Yehezkiel 8, saya kasih Anda kuncinya. Sisanya Anda baca di rumah, karena gak ada waktu saya. Yehezkiel pasal 8, kuncinya saja. Yehezkiel 8, ayatnya yang pertama dan ayat kedua, itu sebagai kunci. Sisanya Anda baca sendiri, oke? Kuncinya di sini. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, untung tanggalnya nggak 6 loh. Tahun ke-6, bulan 6, tanggal 6, persis lah 666. Oke, tapi tanggalnya 5 ini saudara. Waktu aku duduk di rumahku, Yehezkiel lagi duduk di rumah, berhadap-hadapan dengan siapa? Para tua-tua Yehuda. Kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat dan seterusnya. Jadi gini saudara, dengar ya, kuncinya nih, Anda mesti tahu. Yehezkiel lagi duduk berhadap-hadapan dengan siapa? Tua-tua Israel. Tiba-tiba Tuhan menangkap spiritnya dan dia dikasih penglihatan. Nanti kalau Anda baca, dikasih penglihatan. Penglihatan tentang siapa? Tuh, apa yang dikerjakan oleh tua-tua itu. Anda ngerti gak maksud saya? Jadi kalau misalnya saya Yehezkiel, saya lagi menerima tamu itu adalah tua-tua Israel. Sementara mereka minta advice sama saya, mereka minta nasihat dari saya, tiba-tiba roh Allah membawa roh saya untuk mendapat penglihatan, melihat di balik hidup mereka itu seperti apa. Anda baca nanti di rumah hidup mereka seperti apa. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, ada orang kelihatan berohani, tapi di balik itu Anda tidak tahu kehidupannya busuk. Itu namanya apa? Munafik. Agama dijadikan tameng. Atas nama agama memperbolehkan segala sesuatu. Saya berharap Anda dan saya tidak memakai yang namanya kerohanian, tapi Anda menutup dirimu sendiri, sementara Anda sendiri hidup dalam ketidakkudusan. Coba bilang, munafik. Hati-hati lu dengan yang namanya kemunafikan. Hati-hati. Anda tidak pernah tahu, makanya saudara jangan selalu percaya at the first sight. Dalam pandangan pertama, perjumpaan pertama. Anda harus tahu kehidupannya. Haleluya. Katakan amin. Itu sebabnya ketika Anda melihat seorang hamba Tuhan pertama kali Anda bilang, wow luar biasa. Anda mesti tahu kehidupannya. Setuju? Setuju? Apa yang menyebabkan orang jadi munafik? Anda mau tahu? Mengapa Anda dan saya bisa munafik? Mau tahu nggak? Kenapa saudara dan saya bisa munafik? Yang pertama, karena nggak mau bertobat sungguh-sungguh.
Orang yang gak mau bertobat sungguh-sungguh dan mereka masih suka dengan dosa, orang ini pasti munafik. Ayat pun dipilih. Mana yang enak dia kerjain. Mana yang enak dia khotbahin. Mana yang susah buat dia gak khotbahin. Anda nangkep maksud saya? Tahukah saudara, orang munafik adalah orang yang cenderung tidak mau bertobat. Nyesel iya, tapi bertobat tidak. Saudara tahu penyesalan tidak sama dengan pertobatan. Banyak orang menyesal karena akibat dari apa yang dia perbuat. Tapi dia tidak bertobat. Judi misalnya. Tahukah gara-gara judi orang bisa bangkrut? Waktu dia bangkrut dia nyesel. Tapi ketika dia balik lagi, judi lagi, itu namanya tidak bertobat. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, Anda tahu Anda sebagai suami dari seorang istri, lalu Anda berselingkuh. Ketahuan, nyesel. Anda tidak lakukan itu, tapi gak lama kemudian lakukan lagi, itu namanya gak bertobat. Nah orang yang begini, suka main-main begini, pasti munafik. Jangan heran orang yang kayak begini bersembunyi di gereja. Supaya bisa diterima di gereja, kasihlah persembahan yang besar. Anda ngelihat saya kok kayak kebingungan sih? Saudara, kalau namamu mau cepat dicatat di gereja bukan di sorga. Kalau namamu mau cepat dicatat di gereja bukan di sorga. Dan langsung dikenalin sama pendeta, kasih persembahan yang gede. Langsung namamu dicatat sama pendeta. Yang kasih 10.000, 20.000 mana dilihat? Ya $20.000 ya, masih dilihat saudara. Betul tidak saudara? Dan apa yang terjadi saudara, tanpa disadari, orang begitu gampang, lalu kemudian dia masuk dalam pelayanan dan Anda tidak tahu kehidupan di balik itu. Halo, kayaknya Anda orang asing waktu denger ini saudara. Kayaknya Anda gak ngerti ya. Anda tinggal di negeri yang lain barangkali. Halo? Lalu Anda punya nama langsung terkenal. Dan jangan heran saudara, Anda akan dikasih ministry ini dan itu. Tetapi saudara, di sini ministry, di sana ministry. Tapi di mana-mana ada istri. Anda nangkap maksud saya? Jadi penyebab nomor satu Anda munafik adalah Anda tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Coba bilang bertobat. Bertobat itu artinya apa sih? Anda berbalik arah dari utara ke selatan. Nah itu bertobat. Anda tidak lagi melihat ke utara. Tadinya Anda berjalan ke utara, Anda berbalik ke selatan. Itu Anda bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, mengapa orang munafik? Karena orang ini kelihatan ingin hebat. Diterima oleh orang banyak, sekalipun hidupnya tidak benar. Di mana-mana orang kepengen recognition, penghargaan. Betul nggak saudara? Jadi Anda kepengen kelihatan hebat, kelihatan baik, kelihatan diterima, sekalipun hidupmu tidak benar. Makanya jangan heran orang berdosa bisa beramal besar. Orang yang hidupnya ngawur, tapi orang bisa beramal besar, tahu saudara? Halo? Jangan biarkan ragi kemunafikan ini bekerja loh dalam hidup saudara. Yang saya maksud adalah, dengar khotbah ini, pengajaran ini jangan saya bilang, wah bener tuh tante gua tuh. Nah bener om gua sayang dia gak ikut gitu saudara. Bener tuh gembala gua sayang dia gak ikut, ngaco. Bener tuh pekerja yang itu tuh sayang dia gak datang, mestinya dia datang tuh didengar. Saudara, saya tidak dipakai Tuhan untuk berkhotbah kepada orang yang tidak hadir. Saya dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah kepada orang yang hadir.
Amin. Bukankah kita kadang-kadang merasa bahwa itu bukan saya? Kalau Anda berpikir itu bukan saya, nah Anda kena ragi orang Farisi yang lain nanti. Tetap namanya orang Anda masuk, kalau Anda bilang itu bukan saya, itu orang lain tuh. Saya tahu kok maksudnya Pak Leo bukan saya. Siapa yang bilang? Dia ngertilah saya gak begitu. Siapa yang bilang? Yang keempat, ragi yang keempat. Matius 9. Yang keempat toh. Oh, kalau ketiga Anda ngantuk berarti. Yang keempat. Betul? Matius 9 ayat yang ke-9. Haleluya. Anda bilang gue nyeletuk salah juga gitu. Matius 9 ayat 9. Oke. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi itu paling gak betah. Saudara ngelihat yang kayak gini nih saudara. Ya, melihat hal itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan sama-sama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara tahu kenapa dia ngomong begini? Saudara tahu kenapa dia ngomong begini? Kok Yesus duduk sama orang berdosa? Saudara tahu kenapa dia ngomong gini? Lanjutannya ada. Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kekundaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang Ragi ini disebut adalah kebenaran diri sendiri. Merasa dirinya benar, paling benar, yang lain dosa semua. Halo? Anda pernah tahu seorang yang berdoa kalau dia tidak berdosa sementara ini ada yang pencuri? Terima kasih Tuhan aku tidak seperti orang ini. Pernah baca itu firman Tuhan itu? Tahukah saudara itu adalah kebenaran diri sendiri. Salah satu ragi orang Farisi yang menguasai banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan adalah kebenaran diri sendiri. Self-righteousness. Kebenaran diri sendiri adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan pemahaman yang Anda ngerti sendiri. Yang berasal dari pengertianmu dan pengalamanmu sendiri. Lalu terakumulasi dalam hidupmu. Dan akhirnya Anda hidup dengan landasan itu. Anda nangkap maksud saya? Nilai-nilai, prinsip-prinsip, pemahaman yang selama ini Anda ngerti, Anda tangkap menurut pikiranmu yang Anda ngerti. Dan ini Anda tahu ini benar. Anda anggap ini benar. Dan itu sudah terakumulasi cukup lama. Dan Anda hidup di atas dasar itu. Itu adalah kebenaran dirimu sendiri. Tahukah saudara itu paling banyak menguasai orang Kristen? Halo? Anda pikir Anda sudah benar. Hati-hati yang namanya kebenaran diri sendiri. Saya harap Anda dan saya tidak terlibat dalam kebenaran diri sendiri. Anda menganggap dirimu yang paling benar, yang lain salah. Serius saudara. Anda akan merasa bahwa Anda tidak ada salahnya kok. Heran, orang yang kayak ginilah orang yang paling susah dirubah. Bukan sama hanya orang lain, Tuhan juga susah rubah orang kayak gini. Anda nangkap maksud saya? Orang yang kayak begini tidak pernah bisa menundukkan diri kepada kebenaran. Karena setiap kali kebenaran mengkonfrontir dia merasa lebih benar dari kebenaran. Anda nangkap maksud saya? Setiap kebenaran Anda rasa Anda di atas itu. Nah, orang yang kayak gini gak mungkin bisa melayani Tuhan dengan benar. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Ayatnya yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua. Jadi cara pandang firman apa cara pandangan kita sendiri? Cara pandang kita sendiri.
Tahukah itu paling banyak kita alami? Itu sebabnya orang yang kayak gini perlu pembaharuan pikiran. Harus dibersihkan oleh firman. Tahukah setiap Anda di ruangan ini, ada prosentasi tertentu kebenaran dirimu sendiri. Ada prosentasi tertentu. Ya ada yang sedikit, ada yang banyak. Saya nggak bilang 100%. Kalau Anda 100% Anda Farisi. Betul-betul Farisi, saudara. Tahukah saudara, Anda paling tidak ada certain degree. Ada satu tingkat tertentu Anda punya rasa kebenaran dirimu sendiri. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang lebih banyak. Nah makin Anda merasa dirimu makin benar, makin banyak, makin susah loh Anda berubah. Anda boleh dengar khotbah kayak apapun, karena Anda nggak merasa salah. Jadi setiap Anda dengar firman, Anda bilang itu bukan saya, buat dia. Ini cocok buat dia, cocok buat dia. Anda nggak merasa seperti Anda. Dan kalaupun itu Anda rasa kena, Anda bilang itu bukan saya. Itu pendeta sentimen aja sama saya, gitu saudara. Loh, Anda ketawa, tapi itu yang terjadi kalau orang yang hidup dalam kebenaran diri sendiri. Halo? Makanya orang kayak begini kalau dengar firman yang keras menyerang dia, wah langsung dia berontak. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka apa? Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa mereka tidak punya pengertian yang benar? Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan apa? Kebenaran mereka sendiri. Makanya mereka tidak takluk kepada apa? So, Anda boleh melayani kayak apapun di gereja, bisa-bisa Anda melayani karena kebenaran dirimu sendiri. You serve the Lord because you have your self-righteousness. Anda punya kebenaran dirimu sendiri. Anda merasa ini yang benar. Bisa gak melayani Tuhan seperti itu? Sangat bisa. Bisa terjadi. Anda merasa bahwa Anda sudah benar, so saya melayani seperti ini. No. Anda harus berubah pikiranmu. Amin. Coba bilang sebelah saudara, jangan merasa diri benar. Coba bilang gitu. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus bilang guru yang baik, Tuhan bilang nggak ada yang baik selain Tuhan. Tahu nggak saudara, yang benar dari manusia sama mematikannya dengan yang jahat dari manusia? Saudara jangan pikir yang jahat dari manusia itu mematikan manusia. Tapi yang baik dari manusia pun akan mematikan dia. Kenapa? Sumbernya sama. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. So kalau Anda makan buah pohon itu, yang baik maupun yang jahat, itu sama-sama mati akibatnya. Anda nangkap? Tuhan mau Anda terbebas dari kemunafikan, Anda terbebas dari kebenaran diri sendiri. Hidupi kebenaran dari Allah. Tidak ada yang benar dari dirimu. Coba bilang sebelah saudara, emang kamu pikir kamu benar? Saudara tahu nggak, kalau orang yang melayani dengan kebenaran diri sendiri, kecenderungannya tegas, keras, tapi tidak punya belas kasihan. Itu saudara, tegas, keras, tapi tidak punya belas kasihan. Karena Anda merasa Anda yang paling benar. Dan Anda merasa bahwa hukum yang lebih penting. Orang Farisi gitu nggak kalau ketemu ada perempuan yang kedapatan berzina? Bunuh. Yesus tidak lihat bunuh. Yesus lihat orang ini perlu diselamatkan. Kenapa dia mau bunuh? Karena dia merasa dirinya benar. Orang yang merasa diri benar, dia akan mudah membantai sesuatu yang justru benar. Atau sesuatu yang bisa dibuat jadi benar. Halo, katakan amin. Saya berharap Anda tidak hidup di dalam kebenaran dirimu sendiri. Lepaskan kebenaran dirimu sendiri. Jadi caranya saudara, kalau Anda mau lepas, ini Anda harus terus dibombardir dengan firman. Pikiranmu harus dihadapi firman, pikiranmu dihadapi firman, pikiranmu dihadapi firman, pikiranmu dihadapi firman. Sehingga Anda tidak bisa lepas dari firman.
Sehingga setiap pemikiranmu yang tidak beres, firman bilang begini. Pikiranmu tidak beres, firman bilang demikian. Sehingga dengan demikian pikiranmu diruntuhkan oleh firman. Dan Anda tidak bisa bilang, iya Pak saya tahu, tapi. Nggak ada tapi-tapian. Karena firman Allah adalah absolut. Yang bilang firman Tuhan relatif, itu Einstein. Karena Einstein mengajarkan ilmu yang namanya hukum relativisme. Semua relatif. Alkitab ini absolut. Katakan amin. Kalau ini relatif bahaya. Siapa yang percaya Alkitab adalah absolut? Satu kebenaran yang absolut. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa Anda ragukan, karena itu tidak ada yang relatif, tidak ada menurut tafsiran, tapi ini adalah kebenaran. Saudara, itu sebabnya saudara, kebenaran dirimu sendiri adalah kebenaran yang dibangun karena relatif. Tapi ketika engkau perhadapkan dengan firman, Anda gak bisa punya alasan lagi berkata, iya pasti benar, tapi kalau begini, apa yang terjadi? Anda sudah mulai berputar-putar dari firman. Dan kalau Anda begini terus, Anda gak akan pernah sampai kepada kebenaran, sekalipun ikut seminar. Tahu gak ada orang ikut seminar, tapi gak makin pintar, makin bodoh. Ada yang ikut seminar, bukannya makin berubah, malah makin memberontak. Karena Anda makin ngerti tapi tidak berubah. Jangan biarkan Anda makin ngerti tapi tidak berubah. Izinkan firman mengubah hidupmu. Karena ketika engkau berubah, maka Anda mulai menyatu dengan firman itu. Alkitab bilang berkata, apabila engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Artinya, if you know the truth will set you free. And if you know, kata mengetahui, itu seperti Adam know his wife. Artinya apa? Ada satu intimate relationship, ada hubungan yang erat antara firman dengan Anda. Ketika engkau menyatu dengan firman menyatu dengan Anda, kebenaran itulah yang memerdekakan Anda. Anda gak mungkin lepas dari kebenaran dirimu sendiri kalau Anda tidak biarkan firman menerobos Anda. Coba bilang sebelah saudara, Tuhan maunya saksi bukan komentator. Coba bilang gitu. Haleluya. Amin. Saudara tahu apa karakteristik orang yang hidup dengan kebenaran dirinya sendiri? Anda mau tahu? Kalau Anda terdiri dari karakteristik ini, segera bertobat ya. Nomor 1. Karakteristik orang yang hidup dalam kebenaran dirinya sendiri. Orang ini sulit mengakui kesalahan. Anda pernah ketemu orang yang susah ngaku salah gak? Kalaupun ngaku salah kayaknya udah terpaksa gitu. Iya dah, habis gimana, ya udah gue ngaku salah deh. Padahal hatinya bilang, enggak, itu bukan salah gue. Saudara tahu gak ada orang kayak gitu? Banyak? Atau Anda sendiri begitu? Orang yang hidup dalam kebenaran dirinya sendiri yang sangat kuat, ciri pertama, sulit ngaku salah. Halo, jangan syok. Kalau Anda merasa seperti itu, bertobat aja, gak usah syok. Percaya orang kayak gini, dia nggak bisa ngakui kesalahan, dia akan cari bermacam-macam alasan untuk membenarkan dirinya. Dan cari alasannya pasti yang masuk akal dan ada buktinya. Believe me. Saudara, kalau Anda mau cari bukti, Urip juga sekarang lagi cari bukti nih. Tahu Urip gak sih? Urip nih sama Ain lagi cari tuh. Membuktikan bahwa dia tidak salah. Tahukah saudara, waktu Anda ketahuan salah, Anda bisa cari berbagai macam alasan. Lalu Anda cari bukti untuk memperlihatkan bahwa Anda tidak salah. Saudara, orang kayak begini saudara, gak bisa bertobat, believe me.
Kalau ada di antara saudara yang demikian, malam hari ini, jangan biarkan ragi orang Farisi masuk dalam dirimu. Dan ngaku salah tuh ada dua. Ada ngaku salah terpaksa, ada ngaku salah begitu mudah. Ya gue salah, tapi gak pernah merasa salah. Loh benar, itu dua ekstrim yang aneh itu saudara. Yang satu sulit ngaku salahnya, sampai sedemikian rupa, dan akhirnya dia bilang, iya dah gue salah. Tapi dia merasa dia tidak salah. Atau gampang sekali, saya salah. Tapi gak pernah mau bertobat. Banyak gak orang kayak gitu? Nah. Anda mesti ngerti itu saudara. Iya pak, saya salah. Tapi tetap aja dia gak merasa bersalah. Saya harap itu bukan kamu. Itu bukan Anda. Coba bilang sebelah saudara, saya harap itu bukan kamu. Halo. Amin. Orang yang hidup dalam kebenaran diri sendiri, ciri yang kedua adalah orang ini gak pernah mau jujur dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau bilang memang saya gak bisa gitu saudara. Memang saya di sini nih, saya nih lemah. Nggak mau ngaku gitu loh. Dia mau kelihatan menjadi Superman. Dia mau kelihatan jadi Rambo. Nggak mau mengakui siapa dirinya. Tahu nggak ada orang kayak gitu? Nah orang kayak gini, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran dirinya sendiri. Dia nggak mau melihat dirinya siapa gitu loh saudara. Dia mau melihat dirinya, dia proyeksikan seperti orang lain. Halo. Orang, ciri yang ketiga, orang yang hidup dari kebenaran dirinya sendiri. Biasanya nih, orang ini gampang ambil keputusan di luar firman. Gampang ngomong di luar firman. Karena dia merasa lebih benar dari firman. Anda nanggap? So jangan biarkan kebenaran diri sendiri bercokol dalam hidupmu. Halo. Jadi yang pertama, jangan biarkan ajaran manusia. Yang kedua, jangan biarkan ajaran pengetahuan semata-mata. Jangan biarkan kemunafikan ragi orang Farisi. Yang ketiga, keempat, jangan biarkan kebenaran dirimu sendiri. Yang kelima, Lukas 16. Ragi orang Farisi yang berikutnya Lukas 16. Lukas 16 ayat 14. Baca sama saya keras-keras. Lukas 16 ayat 14. Sudah? 1, 2, 3. Semuanya itu didengar oleh orang-orang apa? Farisi yang merupakan apa? Hamba uang. Jadi orang Farisi itu apa? Ragi orang Farisi yang kelima adalah duit. Hamba uang, bukan duitnya, hamba uang. Jadi orang Farisi pakai uang jadi alat untuk menggerakkan orang dan memotivasi orang. Saya ulangi sekali lagi. Berarti orang Farisi adalah orang yang suka pakai uang untuk menggerakkan dan memotivasi baik dirinya maupun orang lain. Anda nangkap gak sih maksud saya? Kayaknya Anda gak ngerti nih. Anda nangkap maksud saya? Orang Farisi adalah orang yang pakai uang untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain maupun dirinya. Anda tahu ini saya mau arahkan sesuatu yang berbahaya. Saya sedang mau mengarahkan sesuatu yang berbahaya yang akan menggoncangkan Anda. Di dunia ini pakai duit enggak untuk menggerakkan orang? Hah? Kalau di gereja sudah mulai pakai duit untuk gerakin orang melayani,
Itu ragi orang Farisi. Anda nangkap maksud saya? Coba bilang sebelah saudara, jangan belakangan ngerti kamu ya. Menurut saudara kalau Anda mau jujur, jangan ngomong banyak lah. Kita ngomong ada. Ada gak gereja yang kayak gitu? Loh, ada yang bilang banyak tuh. Ada? Menggerakkan orang melayani pakai kekuatan ini? Bahkan lu pindah aja ke sini. Lu di sono dibayar berapa? Gua dobelin di sini. Persis kayak kantor tuh di perusahaan begitu modelnya. Saudara kalau dengar begini, jangan lihat pendetanya, lihat dirimu. Saudara bilang, oh iya pendeta gua begitu. Lu lihat dirimu. Anda juga gampang digerakkan pakai duit enggak? Kalau Anda mudah digerakkan oleh uang, berarti Anda sendiri pun kena ragi orang Farisi. Nangkep gak sih saudara? Tahukah saudara, uang menjadi daya tarik dan fokus pelayanan. Begitu pelayanan gak ada untungnya, tutup. Persis warung kopi. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda boleh ketawa. Tapi itu yang terjadi. Ukurannya profit and loss. Coba bilang sebelah saudara, jangan pikir gak ada. Ada. Terus coba bilang lagi ke sebelah saudara gini, jangan-jangan gereja kamu lagi. Coba bilang gitu. Loh saya gak bilang ada untuk curiga. Do you understand what I mean? Saya sangat percaya. Kalau Tuhan yang minta Anda lakukan sesuatu, Dia akan cukupi. Saudara tahu, ada orang buka gereja di satu daerah tertentu. Belum tentu karena Tuhan yang nyuruh. Karena dia tahu di situ banyak businessman. Jadi daya tariknya gereja dibuka. It's not because God asked them to open a church or start a church. Tapi money talks. Semua hitungannya ke sini. Itu orang Farisi. Makanya dia bisa jualan kambing di depan bait suci. Anda nangkep gak sih maksud saya? Haleluya. Uang jadi tali kendali. Saudara tahu? Bukan cuma jemaat mengendalikan pendetanya dengan uang, tapi pendeta pun bisa mengendalikan jemaatnya dengan uang. Coba bilang sebelah saudara, jangan bengong begitu. Coba bilang. Hei, saudara tahu nggak saudara? Banyak orang mau mengatur orang pakai ini. Jangan sampai seperti hamba Tuhan, rasul-rasul berkata, terkutuklah engkau dengan uangmu.
Anda nggak bisa beli dengan uang. Yudas sudah kena ragi orang Farisi. Dia jual Yesus dengan uang. Saya harap saudara jangan mainkan uangmu untuk mengendalikan orang lain. Tapi gunakan uangmu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Anda ngerti saudara? Tahukah saudara yang dikasih Tuhan gampang sekali Anda nyetir orang dengan uang. Anda kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Orang lupa diri. Siapa sih saudara? Coba bayangkan ya, coba perhatikan. Ini sih saya mendramatisir loh ya. Ini nggak ada ceritanya, saya dramatisir, boleh dong. Kalau Pak Yosef misalnya, adalah salah satu pekerja di gereja saya. Sering kasih saya berkat. Dan kasih berkatnya nggak sedikit. Banyak gitu, sering-sering gitu. Pak perlu apa? Kasih. Pak rekeningnya berapa? Transfer gitu saudara. Anda ngerti maksud saya? Jadi saya lihat dia beda loh. Terus setiap ke gereja duduk paling depan lagi. Misalnya gitu. Saya waktu mau khotbah keras, mata saya pasti lihat dia. Kenapa? Orang ini tersinggung gak? Begitu ada muka tidak tersinggung, langsung saya ganti topiknya. Cukup dengan tatapan wajah. Dan saya sudah harus mengerti. Jangan saudara pikir itu gak ada. Coba bilang sebelah saudara, itu ada. Coba bilang gitu. Loh, ini saya bongkar kenyataan loh. Halo? Amin. Makanya saudara jarang dapat orang Kristen yang berani memberi, tapi berani dikoreksi. Langka orang kayak gitu. Tapi kalau ada orang kayak gitu, berbahagialah Anda. Karena Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Itu sebabnya jangan biarkan Anda mempermainkan orang dengan uang. Dan jangan mengendalikan orang dengan uang. Tapi biarkan Tuhan menjadi kendali dalam hidup saudara. Haleluya. Yang keenam, ragi yang keenam. Matius 23. Matius 23. Ayatnya yang kelima sampai ketujuh yang tadi kita sudah baca. Oke? Saya baca ulang. Is that okay? Matius 23 ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh. Ragi orang Farisi berikutnya yang keenam. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi ragi orang Farisi yang keenam adalah orang yang ingin dipuja-puji manusia. Orang yang ingin dihormati oleh manusia. Paulus berkata, aku adalah hamba Kristus. Kalau aku masih mencari hormat manusia, aku bukan hamba Kristus. Kepengen dihormati, kepengen dihargai oleh manusia. Dan orang kayak begini adalah orang yang mementingkan posisi lebih daripada fungsi. Saya ulangi sekali lagi, orang yang kayak begini adalah orang yang suka dengan posisi di struktur gereja tapi tidak berfungsi. Pakai dasi tidak berfungsi. Tapi nuntut supaya namanya ada di gereja. Kalau perlu di akte gereja. Saudara jangan pikir gak ada orang kayak gini. Justru kadang-kadang dia pengen supaya dia bisa dapat nama di situ, dia beli kursi itu. Benar saudara. Benar. Dia beli kursi itu saudara secara khusus. Saya harap ini tidak ada di sini saudara.
Saya berharap saudara Anda ngerti ini, Anda tahu lebih baik berfungsi bukan posisi. Banyak orang punya posisi tapi tidak ngerjain apa-apa. Begitu ditanya nggak tahu apa-apa. Benar saudara. Tetapi lebih baik Anda berfungsi. Nama Anda tidak dicatat di dalam struktur gereja, tapi Anda berfungsi. Itu yang terjadi dengan Daud. Saudara, ketika Saul mulai rontok, makanya bangsa Israel bilang, Daud, engkau yang harus mimpin kami. Kenapa? Selama Saul jadi raja, engkau yang mimpin gerakan kami. Daud tidak ada di struktur istana, tapi Daud mimpin ke gerakan. Sehingga orang tahu siapa Daud. Saudara, saya yakin kalau Anda betul-betul jeli dan Anda betul-betul peka, Anda bisa tahu mana orang-orang yang datang dari Tuhan. Mana orang-orang yang betul-betul ditunjuk oleh Tuhan. Mana orang-orang yang betul mempunyai otoritas dari Tuhan. Dibandingkan dengan mana orang-orang yang punya posisi di gereja. Sependapat dengan saya? Anda bisa kenalin orang-orang yang mana yang punya otoritas dari Tuhan. Orang-orang yang mana yang bicara sesuatu, Tuhan bergerak. Dibandingkan dengan orang yang mana saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang harus menggerakkan meja. Karena dia punya posisi. Halo? Anda bisa kenalin gak? Anda bisa kenalin. Nah, itulah sebabnya dengar baik-baik. Jangan biarkan Anda kepengen dihormati orang. Membuat Anda tertarik kepada, saudara tahu gak? Orang Farisi itu lebih suka orang tertarik sama dia daripada sama Tuhan. Dengar baik-baik. Orang Farisi selalu menarik perhatian orang ke dirinya bukan ke Tuhan. Jadi ketika Anda pun melayani seperti itu, tanpa sadar ragi orang Farisi merasuki hidupmu. Anda mulai membiarkan orang tertarik pada Anda lebih daripada tertarik kepada Tuhan. Kalau Anda jadi WL, Anda harus pastikan orang tidak tertarik sama Anda, tapi tertarik sama Tuhan. Anda main musik, orang tidak tertarik lihat musiknya, tapi lihat bagaimana lewat musik orang ketemu Tuhan. Saudara tahu sedemikian dahsyatnya pemain musik dengan WL, sebuah tim yang hebat, sehingga orang tercengang lihat mereka main. Ada, tapi mereka nggak tahu kalau Tuhan hadir atau enggak. Apalagi kalau pemain musiknya full tim, alat musiknya full tim, saudara semua main dengan bagus. Lalu bilang, Edi pada perkusi. Orang mana lihat Tuhan? Robert pada bass, bung 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 bung. Orang lihat apa? Halo, betul nggak? Charles pada keyboard. Kebetulan namanya Charles, saudara. Charles pada keyboard. Apa yang terjadi? Orang lihat orangnya. Anda nangkep nggak sih? Kenapa sih kita mesti belajarin dari band dunia? Cukup orang ketemu Tuhan, that's it. Haleluya. Betul? Johnny pada drum, bung 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 bung. Orang lihat siapa coba? Lihat Johnny. Terus ngapain? Cuman wah Johnny hebat, maka pulang. John hebat, Tuhannya mana? Betul gak sih saya maksud? Kita pikir it's alright, karena di dunia begitu. Jangan import dari dunia. Main-main aja. Jadi WL aja. Gak usah begitu. Betul gak saudara? Gak sekalian nanti Bambang pada WL, terus dia mau bagaimana? Dia mau bagaimana coba Bambang? Loh gue jadi WL gimana? Gila. Betul gak saudara? Anda nangkep maksud saya? Itu makin banyak alat musiknya, makin lama tahu nggak? Satu-satu dari perkusi, dari bass, dari keyboard. Ntar kalau ada yang pada violin, nying. Orang lihat apa? Show.
Lalu orang bilang, Pak, kan boleh gereja dicampur entertainment. Ngawur. Gereja tidak dimaksud untuk mengentertain. Gereja dimaksud untuk mendewasakan orang. Dan membuat orang ketemu dengan firman. Lama-lama boleh dong entertain 20%. Lama-lama boleh dong 40%. Haleluya. Saya harap Anda dan saya tidak ingin dihormati oleh manusia. Bukan berarti terus Anda rasanya saudara kalau dihormati orang manusia, nggak usah. Ya biarin aja kalau mereka dia respect sama Anda. Betul nggak saudara? Saya nggak bilang gitu. Nggak usah. Yang penting saya dihormati Tuhan. Ya ngaco juga saudara. Orang mau hormati Anda, respect Anda, ya puji Tuhan silakan. Jangan ekstrim begitu. Anda nangkep? Saudara suka lihat gak di gereja kayak begitu? Ini pada bass, ini pada perkusi. Untung aja gak ada yang pakai jerigen, saudara. Betul gak, saudara? Betul ya, jerigen ember gitu, kayak gitu. Saudara. Yang terakhir, yang ketujuh. Untuk malam hari ini. Orang Farisi punya ragi yang ketujuh yang sangat berbahaya menggigit. Namanya agamawi. Orang Farisi adalah orang yang berjalan menurut agamawi. Ritual. Suatu hal yang ritual, yang bersifat sangat agamawi. Artinya apa? Semua datang dari upaya manusia. Peraturan-peraturan manusia lebih tinggi daripada firman. Jangan heran ada gereja yang peraturan di gerejanya lebih tebal dari Alkitab. Orang lebih mementingkan peraturan daripada pengenalan akan Tuhan. Halo? Pelaksanaan aturan agama lebih penting daripada menghidupi sebuah kebenaran. Saya boleh hidup tidak benar, tapi yang penting aturan agama ditegakkan. Doa sehari sekali. Tiap makan berdoa. Datang ke gereja doa. Betul gak saudara? Terus kalau perlu pakai puasa. Betul tidak saudara? Tapi hidup tidak benar. Orang agamawi itu kayak gitu. Nah akhirnya makanya orang agamawi paling gampang munafik. Anda ngerti maksud saya? Dia menegakkan suatu aturan agama, tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak menghidupi sebuah kebenaran. Jadi hidupnya tidak jadi teladan. Katakan amin saudara. Saya mau tanya sama saudara. Yang paling nomor satu penyebab peperangan di dunia ini, itu apa? Agama. Tahukah saudara agama adalah nomor satu pembunuh hamba-hamba Tuhan yang saleh dan jujur. Sebab Yesus tidak pernah membangun agama. Agama adalah aturan manusia untuk datang kepada Tuhan. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Tahukah saudara, agama atau spirit of religion itu sangat brutal. Kalau Anda mau melihat orang brutal, adalah orang yang agamawi. Sangat agamawi, itu pasti spiritnya brutal. Vandalisme, itu adalah roh agamawi. Karena apa? Mereka menegakkan suatu aturan, tapi dia tidak hidupi. Anda nangkep gak sih maksud saya? Makanya orang yang sudah terjebak dengan atau agama, kekuatan agama, biasanya orang ini terikat. Biasanya orang ini tidak ada kemerdekaan. Orang ini mulai melakukan sesuatu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Itulah orang Farisi. Halo. Anda nangkap saudara?
Karena itu, kalau Anda hidupi kehidupan Tuhan, Anda nggak butuh peraturan loh. Oh iya. Kalau Anda hidupi apa yang diajarkan, Anda nggak butuh peraturan. Saudara, orang di Singapura, orang di Amerika, yang namanya ngantri, itu udah jadi budaya. Nggak dibilang harus ngantri, pasti ngantri. Kalau kita dibilang ngantri, tetap nggak ngantri. Bahkan udah dibikin tali, bisa diangkat talinya. Betul nggak saudara? Why? Karena kita hidup dari peraturan. Makanya saudara, di perjalanan lampu boleh merah, tapi kalau nggak ada polisi diterabas. Saudara, tapi kalau ada polisi, orang baru diam. Betul nggak? Why? Karena kita menegakkan peraturan, tapi tidak membangun kehidupan. Itulah ciri-ciri orang agamawi. Makanya orang agamawi adalah orang yang paling gampang menghakimi. Makanya orang agamawi adalah orang yang hidup dalam kebenaran dirinya sendiri. Karena dia merasa dia udah melakukan semua aturan agama, dia sudah lakukan. Dan dia berhak untuk menjudge orang. Anda nangkep gak sih saudara? Saya gak usah ngomong, Anda bisa lihat kehidupan orang beragama tertentu. Betul tidak saudara? Karena dia sudah melakukan dan dia merasa dirinya paling benar. Dengar baik-baik saudara, kita harus hidupi sebuah kebenaran. Katakan amin. Karena ketika kita hidupi dengan kebenaran, maka orang lihat ada kebenaran dalam hidupmu. Salah satu ciri orang yang hidup dalam agama adalah orang yang mudah terkurung dengan semua yang namanya sistem manusiawi. Malam hari ini saudara, saya ajak Anda bebas dari agama. Bebas dari agamawi Anda. Halo, karena agamawi akan membuat Anda tidak berdaya. Anda mau menerobos tapi tidak bisa. Anda mau menerobos tapi tidak bisa. Why? Karena agama tidak membawa kehidupan. Agama tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan Anda. Tapi Kristus Yesus punya kuasa untuk membebaskan Anda. Jangan biarkan Anda hidup dalam keagamaan. Katakan amin saudara. Saya tidak bisa menjelaskan Anda panjang lebar soal agama. Karena itu saya sudah cakup di dalam modul 7. Bagaimana Anda keluar dari sistem agama. Anda harus radikal keluar dari sistem agama. Tahukah saudara, agama banyak mencontoh dari dunia ini. Keluarkan dirimu dari agama, religion. Yang artinya dari bahasa aslinya religio. Religio yang berarti kembali kepada peraturan manusia. Kita dibebaskan dari manusia, dari peraturan manusia. Jangan membuat kita kembali lagi ke dalam peraturan manusia. Tapi masuk dalam peraturan ilahi. Karena ketika Anda dalam Tuhan, firman Tuhanlah yang memerdekakan Anda. Haleluya. Anda ngerti maksud saya agama? Agamawi sekali. Nggak boleh pakai lipstik. Itu agamawi itu saudara. Halo? Nggak boleh pakai berlian. Itu agamawi itu. Rambut mesti ditutup. Itu agamawi itu. Perempuan gak boleh pakai celana panjang. Itu agamawi. Pendeta gak boleh pakai celana pendek. Itu agamawi. Loh, saudara ketawa, benar. Ada seorang hamba Tuhan dari Sumatera Utara sama-sama saya dalam sebuah seminar lagi break. Karena kita beberapa hari nginep. Break. Kita pakai celana pendek saudara. Terus dia bilang begini, hehehe, saya nih mesti jaga-jaga. Kenapa Pak? Jangan-jangan ada jemaat saya nggak di sini. Kenapa? Ini kan kita di luar kota. Kenapa emang? Di sana di Medan aku tidak boleh begini. Pakai celana pendek ini berdosa. Kenapa? Karena pendeta tidak boleh memperlihatkan kedagingannya. Loh, imam tuh pakainya panjang sehingga kedagingannya nggak boleh keluar. Itu kan ada di Alkitab. Makanya kenapa saudara mesti pakaiannya sampai ketutup semua rapet. Supaya gak kelihatan kedagingannya. Gak sekalian tutup semua supaya dagingnya gak kelihatan. Apa itu? Agamawi. Betul. Kalau berdoa mata mesti ditutup.
nggak boleh ngelihat terbuka. Di mana ada ayatnya? Berdoa suruh tutup mata. Itu agamawi. Halo, amin. Pendeta kalau khotbah, kalau minum nggak boleh begini di depan jemaat, mesti begini. Itu apa? Agamawi. So what gitu loh kalau saya mau minum di depan Anda. Saudara jangan pikir nggak ada pendeta kalau mau minum tuh mesti begini dulu, saudara. Why? Kalau Anda di restoran nggak begitu minumnya? Why is it? Karena ada spirit of religion inside you. Tapi kalau Anda adalah orang yang dimerdekakan oleh karena Roh Kudus, Anda akan melakukan sesuatu dengan enjoy. Karena Tuhan tidak lihat perilaku yang kelihatan di luar. Tuhan lihat your conscience. Tuhan lihat hati nuranimu. Tuhan lihat isi hatimu. Hati nuranimu kemana? Itu yang Tuhan lihat. Katakan amin. Kalau hati nuranimu tercemar, walaupun Anda punya actionnya baik, di mata Tuhan Anda tercemar. Karena Tuhan lihat the conscience. Apakah hati nuranimu kudus? Apakah hati nuranimu benar? Apakah hati nuranimu murni? Apa yang Anda lakukan? Blessing di mata Tuhan. Haleluya. Anda nangkap saudara? Anda ngerti? Anda bisa bebas dari 7 hal ini? Yang pertama, hati-hati dengan ajaran yang bersifat manusiawi, yang hanya mengajarkan falsafah dan pemikiran manusia. Yang kedua, hati-hati dengan pengajaran yang hanya memberi Anda pengetahuan tapi tidak membawa perubahan hidup. Yang ketiga, Anda harus jaga yang namanya apa? Kemunafikan. Yang keempat, hindari yang namanya kebenaran dirimu sendiri. Yang kelima, jangan jadi hamba uang. Yang keenam, jangan ingin dipuja, dipuji, dihormati oleh manusia. Dan jangan jadikan dirimu fokus. Dan yang terakhir, bebaskan dirimu dari spirit of religion, roh agamawi. Kalau Anda lakukan 7 hal ini, saya percaya Anda akan bebas dari belenggu orang-orang Farisi.